Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan ila hadrati al-imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahu ta'ala wa man baini wa bainahum minal wasa'id lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sampai halaman 42. As-saminatu. Qala rahimahullahu ta'ala, as-saminatu, hukum yang terkait dengan mufti, itu hukum yang ke-8. Idza afta fi haditsatin, ketika seorang mufti berfatwa dalam suatu kasus, thumma hadatsat mithluha, selang waktu kasus tersebut terjadi kembali. Fa in dzakara al-fatwa al-ula wa dalilaha binisbah ila asli syar'i in kana mustaqilan au ila madhhabihi in kana muntasiban afta bidzalika bila nadharin. Ketika sang mufti itu masih ingat dengan fatwa pertama beserta dalilnya, kalau memang dia itu mufti mustaqil, maka dalil dari syariah langsung, Quran, sunnah, ijma' qiyas, atau dalil dari mazhabnya kalau dia mufti tasib, maka bagi mufti tersebut boleh berfatwa tanpa harus ijtihad terlebih dahulu, tanpa harus memikir ulang lagi, karena sudah pernah itu. Wa in dzakaraha wa lam yadhkur dalilaha, ketika sang mufti itu ingat hukum yang telah pernah difatwakan dalam satu kasus itu yang sama itu, tetapi dia itu lupa dalilnya. Hukumnya jelas, oh ini boleh atau haram, tetapi dalil hukumnya itu lupa. Maka bagaimana? Wala toro'a ma yujibu ruju'ahu, dan tidak ada sesuatu hal yang mewajibkan, mengharuskan untuk mencabut fatwa pertama, maka faqila, maka dikatakan lahu ayyufti bidzalik, bagi sang mufti diperbolehkan untuk berfatwa sesuai dengan kejadian yang pertama, karena kejadiannya ini kasusnya sama, sudah pernah berfatwa pada kasus tersebut. Tiba-tiba selang waktu, kemudian entah 1 tahun atau 2 tahun lagi, ada kasus yang sama. Masih ingat fatwa pertama hukumnya, tetapi lupa dalilnya. Itu. Dikatakan di sini qil, dikatakan dia boleh berfatwa dengan hukum yang sama dengan hukum pertama. Tetapi wal asahhu wujubu tajdidin nadhari. Tetapi pendapat yang ashah, dia itu wajib memperbaharui ijtihad, harus mengkaji ulang, ya, karena dalilnya sudah lupa itu. Wa mithluhu al-qadhi, ini kasusnya itu kan ketika fatwa tersebut tidak tertulis, kayak dulu itu kebanyakan fatwa itu lesan, ya. Lesan itu kan mudah lupa, ya. Tapi kalau sekarang administrasi dalam fatwa, wah itu kayak di fatwa MUI itu rigid sekali kan, mengingat, menimbang, itu kan, itu sangat lengkap sekali. Karena itu tentunya kalau ada kasus yang sama, itu dilihat dokumennya, maka akan tampak jelas hukumnya, dalilnya. Ya, karena itu bisa dengan, kalau kasus semacam itu berarti bisa menghukumi seperti hukum yang telah
yang telah lalu itu. Wa mithluhu al-qadhi, sebagaimana sang mufti adalah qadhi. Idza hakama bil ijtihad thumma waqa'atil mas'alah, ketika sang qadhi itu pernah memutuskan hukum dengan ijtihad, kemudian permasalahan itu terjadi kembali, terjadi kembali, maka sang qadhi juga harus ijtihad baru. Kasus tersebut terjadi kembali, sang qadhi tetap harus ijtihad baru. Wa kadza tajdidu thalabi fit tayammum wal ijtihad fil qiblah wa fihima wajhan. Sebagaimana orang yang mau sholat terus cari air tidak dapat, maka dia tayamum. Kalau dia mau sholat lagi, walaupun di tempat yang sama, dia juga harus cari dulu, tidak boleh langsung tayamum. Begitu juga ijtihad di dalam hal kiblat. Sholat sekarang ijtihad, nanti mau sholat lagi ya ijtihad lagi. Tetapi dalam dua kasus ini sebenarnya ada dua pendapat. Qala al-qadhi Abu Thayyib fi ta'liqihi fi akhir babi istiqbalil qiblat. Qadhi Abu Thayyib berkata dalam kitab ta'liq beliau. Nah, kitab ta'liq ini ta'liq ala Mukhtasar Muzani, kalau nggak salah. Fi akhir babil istiqbal lil qiblah, di akhir bab istiqbalul qiblah, beliau mengatakan gini, wa kadzal amiyu, begitu juga orang awam, idza waqa'at lahu mas'alatun, ketika terjadi sebuah kasus hukum, fasa'ala anha, kemudian sang awam tersebut bertanya tentang kasus tersebut, terus dijawab oleh mufti, tetapi selang waktu kemudian summa waqa'at lahu fayalzamu su'alu saniyan, kemudian kasus yang sama itu berulang kembali terjadi padanya. Di selang waktu setelah kasus yang pertama telah dijawab oleh seorang mufti, maka bagi seorang awam ini wajib bertanya mufti lagi walaupun kasusnya sama. Yakni alal asah, itu ini menurut pendapat yang asah. Qala, dikatakan, beliau berkata, illa antakuna mas'alatun yakthuru wuku'uha, kecuali jika kasus tersebut itu sering terjadi, maka tidak perlu bertanya berulang-ulang terus. Wa yashukku alaihi i'adatus su'ali anha, dan berat bagi seorang ami ini untuk bertanya terus. Fala yalzamuhu dzalik, maka tidak wajib baginya untuk bertanya. Wa yakfihi as-su'alul awwalu lil masyaqqati, cukup baginya pertanyaan yang awal, yang kemarin, karena adanya masyaqqah. Ini hukum yang ke-8. At-tasi'atu, hukum yang ke-9. Yambaghi alla yaqtasira fi fatwahu ala qawlihi fil mas'alati khilaf. Bagi seorang mufti itu ketika menjawab pertanyaan mustafti itu sebaiknya jangan dijawab ini ada khilaf. Wah, ini paling enak kan jawab gitu ya. Kalau ditanya, oh itu khilaf itu. Ini ada dua pendapat. Fil mas'alati khilaf, dijawab dengan perkataannya, oh dalam kasus ini itu ada khilaf ulama, atau qaulan atau wajhan, au qaulan au wajhan au riwayatan, au yarji'u ila ra'yil qadhi wa nahwi dzalik, atau dikembalikan pada pendapat sang hakim awa nahwi dzalik, atau yang sepadan dengannya itu. Fahadza laisa jawab. Menjawab dengan jawaban tersebut itu sebenarnya bukan jawaban. Ini kan paling enak ya.
Apalagi kalau kita kurang tahu gitu, ditanya tentang masalah sesuatu itu paling enak kan dijawab, oh iki khilaf iki. Karena kebanyakan masalah fikih itu kan ada khilaf kan. Selain masalah yang ma'ulima minadini bid-darurah dan masalah-masalah yang ijma' itu kan bisa dipastikan itu ada khilaf semua. Itu paling enak jawab itu memang khilaf gitu kan, fihi qaulan, fihi wajahan. Ini ada cerita bahwa dulu ada orang yang kalau ditanya itu pasti bilangnya itu fihi qaulan, fihi khilaf, fihi wajahan, fihi riwayatan. Gitu terus itu. Akhirnya yang bertanya ini ragu. Awalnya ya oh nganu ini apa? Awalnya ya heran. Wah, ini ya ulama betulan ini. Setiap masalah pasti tahu ada khilaf di antara permasalahan tersebut. Akhirnya kelamaan-lamaan ini, tapi kok kalau ada pertanyaan mesti dijawab khilaf terus, khilaf terus itu. Akhirnya diuji. Ada pertanyaan, afillahi syakkun gitu. Apakah tentang keberadaan Allah itu perlu diragukan? Ada keraguan tentang keberadaan Allah? Dia keceplosan fihi qaulan itu, fihi qaulan. Fihi qaulan, di dalam masalah itu ada dua pendapat. Langsung ketahuan bahwa wah ini itu berarti mufti abal-abal gitu. Dia sebenarnya tidak tahu hukum masalah itu, tetapi selalu menjawab fihi qaulan, fihi qaulan. Nah, karena itu di sini dikatakan seorang mufti tidak boleh menjawab semacam itu. Karena apa? Wa maksudul mustafti, karena itu bukanlah jawaban. Wa maksudul mustafti bayanu ma yu'mal bihi. Yang dikehendaki seorang mustafti itu adalah keterangan hukum yang bisa dia amalkan. Nah, khilaf itu kan marai bingung, ambigu kan. Lah terus aku ngamal sing ndi? Ya kan gitu. Fayam bagi, maka sebaiknya seorang mufti ayyajzima lahu bima huwa rajih. Maka harus yakin atau mengatakan hukum itu A atau B, tidak khilaf gitu. Yang mana itu yang menurut mufti itu yang paling rajih. Fa illam ya'rifhu, ketika sang mufti tidak tahu kalau ada khilaf tetapi tidak tahu mana yang rajih, tawaqqafa, maka harus tidak berfatwa, tidak menjawab itu. Hatta yadhara au yajrukal ifta, sehingga mana yang rajih itu jelas baginya, atau sekalian tidak berfatwa, tidak menjawab ya. Nah ini kama kana jama'atun min kibari ashabina, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa ulama dari mazhab Syafi'i, yamtani'una fil ifta fi hinthin nasi, mereka tidak menjawab atas pertanyaan sang mustafti dalam kasus hinthin nasi. Apakah orang yang lupa, dia pernah sumpah sesuatu tapi lupa, akhirnya menerjang, apakah itu dia itu kena kafarah atau tidak? Nah, kebanyakan ulama mazhab Syafi'i itu tidak berfatwa tentang hal ini karena tidak diketahui, ada dua pendapat tapi tidak diketahui mana yang rajih. Beliau tidak tahu mana yang rajih. Nah, ini sangat penting sekali. Dan kebanyakan kalau kita karena dari kalangan pesantren atau orang-orang NU itu biasanya karena nyegoro ilmunya, ketika ditanya sebuah permasalahan itu lebih banyak itu dikatakan khilafnya. Nah, ini ada baiknya memperkaya ilmu, tetapi dalam kasus fatwa, terutama menjawab basul masail dan lain-lain, itu kalau menurut ini itu kan seharusnya pilih salah satu ya, pilih salah satu. Bukan berarti karena karena
nanti memberatkan sang penanya. Tidak, kita harus konsisten dengan jelas gitu. Dan kemarin ada disertasi yang membahas tentang kecenderungan. Itu disertasi siapa itu yang artis itu, saya lupa namanya. Itu meneliti kenapa kecenderungan orang-orang artis yang hijrah itu banyak yang tertarik dengan Salafi, Wahabi itu kan, atau dengan jamaah tabligh. Salah satu alasan mereka setelah diwawancarai dan lain-lain itu adalah bahwa dari kalangan Salafi atau jamaah tabligh, ketika ditanya hukum sesuatu itu jelas langsung. Hukum ini halal, hukum ini haram, jelas. Tidak menampakkan, oh ini khilaf, ini ada pendapat sekian itu. Nah, jadi kalau kita lihat kasus tersebut, sebenarnya orang awam itu yang dibutuhkan adalah ketegasan, bukan kekayaan pendapat, tetapi ketegasan dalam sebuah hukum, menjawab sebuah hukum. Ini sangat penting sekali. Saya kira sangat penting sekali dan perlu menjadi perhatikan khusus di kalangan pesantren atau di kalangan nahdliyin ini. Karena ternyata jawaban mereka salah satu kenapa tertarik mengikuti kajian-kajian kaum Salafi serta hijrahnya dibawa oleh ustadz Salafi, itu salah satunya adalah menjawab sebuah hukum, ya sebuah hukum. Jadi tidak menampakkan khilafnya, tetapi memang kalau hukum A ya A, nggak menyebutkan walaupun ada khilaf, disebutkan yang menurut dia itu rojih itu. Ini. Kita sudah akan memasuki fasal yang baru. Faslun fi adabil fatwa, tentang etika berfatwa. Nah, ini kemarin fasal tadi meneruskan fasal tentang hukum yang terkait dengan fatwa. Sekarang etikanya, kode etiknya. Fihi masail, dalam fasal ini ada beberapa pembahasan. Ihdahuma ya. Kok ihdahuma? Berarti dua aja. Atau mungkin salah ketik itu. Loh ini sampai banyak ini, berarti ihdaha, bukan ihdahuma ini. Ihdaha. Nomor 1, yalzamu mufti ayyatabayyanal jawab bayanan yuzilul iskal. Ini etika dalam berfatwa. Yang pertama adalah wajib bagi mufti itu menerangkan jawabannya dengan keterangan yang bisa menghilangkan kesulitan, dalam artian keterangan yang jelas. Itu sekiranya jawaban itu bisa dipahami dengan baik oleh mustafti. Tsumma lahul iqtisar 'alal jawabi syafahan. Bagi sang mufti boleh menjawab mustafti hanya dengan lisan. Fa illam ya'rif lisanal mustafti, ketika sang mufti itu tidak tahu bahasa sang mustafti, mungkin ini ada orang asing yang bertanya, ya. Sang mufti tidak tahu bahasanya, tetapi ada penerjemahnya. Itu kafahu tarjamatu thiqatin wahidin. Maka cukup diterjemahkan satu orang yang thiqah. Li'annahu khobarun, karena fatwa itu ibaratnya sebanding dengan berita, ya, khobar. Walahul jawabu kitabatan. Ini pertama boleh secara lisan jawabnya. Kedua, bagi sang mufti boleh menjawab secara tulis. Fa in kanatil kitabah ala khatarin, walaupun dengan tulisan ini berbahaya,
Ini era dulu ya. Ini era dulu. Kalau era sekarang yang paling muktamad ya malah tulisan, gitu kan ya. Kalau lisan itu malah mudah dipelintir dan di apa tidak ada inilah hitam di atas putih, itu sangat penting sekarang. Era dulu tidak, nyata itu. Wa kana qadi Abu Hamid al-Marwazi kathirul harab minal fatwa birriqa'. Nah, Qadi Abu Hamid al-Marwazi itu sangat menghindari fatwa dengan tertulis, secara tertulis. Nah, ini karena ada kasus ya. Ini karena ada kasus, nanti diterangkan bahwa etika di dalam menulis fatwa itu ada caranya. Zaman dulu ini belum ada mesin ketik dan lain-lain ya. Itu. Kenapa Qadhi Abu Hamid ini menghindari berfatwa dengan tulisan? Karena pernah ada kasus dengan tulisan, ternyata tulisannya itu ada lubang gitu, ada jarak antara pertanyaan, dalam pertanyaan itu ada jarak, terus dipalsukan. Jawaban itu dipalsukan, ditambahi satu kata, tapi satu kata itu menjadikan nama baik Qadhi Abu Hamid ini tercemar gara-gara dipalsukan satu kata di dalam fatwanya. Karena itu beliau menghindari fatwa dengan tulisan. Tapi kalau sekarang ya beda ya, kasusnya sekarang itu malah ya yang paling terpercaya malah tulisan. Qala Soimari, Imam Soimari berkata, walaisa minal adab, tidak termasuk etika yang baik, kaunus su'al bi khattil mufti, pertanyaan itu dengan tulisan mufti ya. Wa amma bi imla'ihi wa tahdhibihi fawasi'un. Maka ketika imla, dengan imla mufti berkata terus ada yang menulis itu, maka itu nggak apa-apa. Maksudnya gini, sang mustafti bertanya tetapi kepingin pertanyaan itu tertulis. Akhirnya sang mustafti itu bertanya dengan lisan, dan sang muftinya yang menulis pertanyaan itu plus jawabannya. Oh, ini ya kurang etika, ini namanya mustaftinya ya. Ya kurang etika itu. Wa kana Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi qad yaktubu su'al ala waraqin lahu thumma yaktubul jawab. Itu. Dulu Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi itu terkadang menulis pertanyaan, menulis ulang pertanyaan di kertas khusus, kertas beliau sendiri, dan menulis jawabannya. Pertanyaan itu ditulis beliau, pertanyaannya apa, terusan dijawab. Wa idza kana fi ruq'ati masail, ketika dalam kertas, satu kertas itu banyak pertanyaan, fal ahsan tartibul jawab, maka sebaiknya jawabannya itu diurutkan ala tartibis soal, sesuai dengan urutan soal. Nah, nanti kalau tidak urutannya tidak sesuai urutan soal, bisa-bisa disalahpahami, ya kan? Walau tarokat tertib fala ba'sa. Tetapi apabila tidak tertib juga nggak apa-apa. Tetapi ya sebaiknya tertib. Kalau tidak tertib ya pertanyaan terus bawahnya jawaban. Pokoknya ada tanda bahwa ini jawaban untuk ini jawaban untuk ini. Itu. Wa yusbihu ma'na qaulihi ta'ala, itu sebagaimana seperti arti firman Allah Ta'ala, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh wa fa'ammal ladzina aswaddat wujuhum, al-ayah. Ini menerangkan hari kiamat, di hari wajah-wajah menjadi putih berseri, dan di hari
wajah-wajah menjadi hitam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun wajah-wajah yang hitam, al-ayah gitu. Wa idza kana fil mas'alati tafsil, ketika dalam pertanyaan ini membutuhkan perincian, lam yutliqil jawab, maka jawabnya ya jangan terlalu global ya harus diperinci. Fa innahu khata'un, kalau tidak diperinci itu ya salah. Tsumma lahu ayyafsila sa'il idza hadara wa yuqayyida su'al fi raq'atin ukhra. Ya, ketika sang penanya itu datang, maka sang penanya itu bisa minta pada sang mufti bisa minta pada yang tanya untuk menjelaskan kasus itu bagaimana sebenarnya, perinciannya itu. Kemudian sang mufti itu menulis ulang pertanyaan, menyimpulkan pertanyaan intinya adalah ini. Tsumma yujiba, kemudian sang mufti menjawab, wa hadza aula wa aslam. Cara ini itu yang lebih baik dan lebih selamat. Walahu, bagi mufti, ayyaqtasira ala jawabi ahadil aqsam. Boleh bagi mufti itu menjawab hanya sebagian, ya. Hanya sebagian. Idza alima annahul waqi' lisail, ketika tahu sang mufti itu bahwa realita yang terjadi pada sang penanya adalah bagian ini aja, tak jawab yang bagian ini kita. Wa yaqulu, sang mufti itu berkata, hadza in kana amru kadza. Ini, jawaban ini itu jika kasusnya semacam ini. Walahu ayyufassilal aqsama fi jawabi. Itu juga sang mufti boleh memperinci. Itu andikan ini itu ada 4 bagian. Bagian pertama ini, hukumnya ini. Bagian kedua dan seterusnya. Wa yadhkuru hukma kulli qismin, dan menyebutkan setiap masing-masing hukumnya masing-masing bagian. Lakin hadza karihahu Abul Hasan Al-Qabisi min a'immatil Malikiyah wa ghairuhu. Tetapi ini itu dimakruhkan oleh atau dibenci, tidak disukai oleh Abul Hasan Al-Qabisi dari ulama Malikiyah. Qalu, mereka berkata, hadza ta'limun linnasi al-fujura. Ini itu mengajari orang-orang untuk fujur itu. Fa idza lam yajid al-mufti man yas'alahu fassalal aqsam wajtahada fi bayaniha wastifaiha. Ketika sang mufti itu tidak ada orang yang bertanya, ya, penanyanya itu tidak ada, tidak hadir, itu boleh aja menulis dengan secara tafsil. Tapi kalau penanyanya ada, kasusnya kan bisa dicari titik inti dari kasusnya apa. Tidak perlu diperinci per setiap bagian-bagiannya, tidak perlu itu. Tapi kalau dia tidak hadir, pertanyaannya global, maka ya sang mufti ya menjelaskan akhirnya perinciannya, itu pembagiannya dan seterusnya. Ats-tsaniyatu laisa lahu ayyaktubal jawab ala ma alimahu min suratil waqi'ah idza lam yakun firqati ta'arrudun lahu bal yaktubu jawaba ma fi riq'ah fa in arada jawaba ma laisa fiha falyaqul wa in kana al-amru kadza wa kadza fa jawabuhu kadza. Ya. Ketika pertanyaan itu berupa pertanyaan tertulis, ya kasusnya 2 ini, maka
sang mufti itu tidak boleh menjawab melebihi apa yang ditanyakan di dalam pertanyaan yang tertulis itu. Tetapi jawabannya itu hanya apa yang ditanya pada kasus tertulis. Walaupun sang mufti tahu ini kenyataannya itu, realitanya itu tidak hanya yang ada ditulis ini, tapi realitanya itu lebih dari itu. Karena itu saya jawab banyak hal. Oh, tidak boleh. Itu etikanya tidak macam itu. Tapi apa yang ditulis oleh penanya itu saja yang dijawab. Nah, apabila sang mufti itu pengen menjawab melebihi pertanyaan, maka sang mufti menggunakan redaksi ini. Wa in kanal amru kadza wa kadza fajawabuhu kadza. Nah, ini tafsirnya. Ketika kasusnya itu semacam ini atau ini, maka jawabannya ini. Kalau kasusnya semacam ini, maka jawabannya ini, gitu. Etikanya itu. Wastahabbal ulama ayyazida ala ma fi raq'ah ma lahu ta'alluqun biha mimma yahtaju ilaihi sa'il. Para ulama itu menganjurkan, mustahab ini ya, para ulama, mustahab dari ulama itu untuk menambahi jawaban, menjabarkan tidak hanya apa yang dari pertanyaan yang tertulis dari mustafti itu, tetapi menjawab pertanyaan plus permasalahan hukum yang terkait dengan pertanyaan tersebut yang dibutuhkan oleh penanya. Sebagaimana hadis huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuh, bahwa air laut itu suci mensucikan, airnya suci mensucikan, serta bangkainya halal. Nah, kasus pertanyaan ini, kasusnya adalah yang ditanyakan itu status airnya saja. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab melebihi dari pertanyaannya. Karena ada kaitannya. Selain kasus air juga kasus bangkai. Kasus bangkai yang ada di laut itu. As-salisatu. Etika yang ketiga, idza kana al-mustafti ba'idal fahmi. Ketika orang yang bertanya itu jauh pemahamannya, dalam artian gak paham-paham itu, fal yurfiq bihi wa yasbir ala tafahumi su'alihi wa tafhimi jawabihi fa inna thawabahu jazilun. Masya Allah. Ketika sang penanya ini kurang cerdas ya, itu kurang paham, maka sang mufti itu harus tetap ramah padanya, sabar untuk memahami pertanyaan, karena iki pertanyaannya apa, dan memahamkan pada dia jawaban itu, karena hal semacam itu pahalanya sangat besar. Arabi, etika yang keempat, liyata'ammala ruk'ata ta'ammulan syafian. Seorang mufti itu ketika pertanyaannya itu pertanyaan tertulis, maka sang mufti itu etikanya itu harus mengangan-angan atau memikirkan apa yang dalam kertas itu dengan pikiran yang sempurna. Diwaca bener, diangen-angen dhisik, wa akhiraha akad, dan kalimat-kalimat yang terakhir dalam pertanyaan itu lebih dianjurkan untuk dipahami betul oleh sang mufti. Fa inna su'ala fi akhiriha, karena pertanyaan itu ada di akhir kalimat tersebut ya. Biasanya awal kan salam atau apa, itu mukadimah itu ya, deskripsi masalah lah nih kalau dalam Basul Masail
Yang awal itu kan deskripsi masalah, tapi pertanyaannya itu ada di akhir itu. Waqad yataqayyatul jami' bi kalimatin fi akhiriha wa yaghfilu anha. Nah, terkadang di kata terakhir atau kalimat terakhir. Nah, ini jangan sampai malah yang kata terakhir atau kalimat terakhir itu tidak begitu diperhatikan oleh sang mufti. Qala Saimari, qala ba'dul ulama yanbaghi ayyakuna tawaqqu'uhu fil mas'alati sahla kas-su'bati liya'tadahu. Saimari berkata bahwa sebagian ulama berkata sebaiknya seorang mufti itu mengira atau memposisikan pertanyaan yang mudah itu seperti pertanyaan yang susah. Tidak mempermudah pertanyaan, tidak. Dianggap lagi gampang, enggak boleh. Ilmu itu tidak ada yang gampang. Ilmu itu tidak ada yang remeh. Ya, menurut Imam Malik dulu kan ya. Baik, Imam Malik mengatakan ketika ditanya beliau tidak menjawab, akhirnya muridnya, "Ya Imam, ini perkara yang gampang, remeh." Itu. Beliau mengatakan masalah ilmu tidak ada yang remeh. Itu. Ya, agar sang mufti itu terbiasa bahwa menganggap serius semua pertanyaan. Itu perlu analisa. Semudah apapun perlu analisa. Wa kana Muhammad ibnu Hasan yaf'aluhu. Muhammad ibnu Hasan Syaibani, muridnya Abu Hanifah, ini melakukan hal ini. Wa idza wajada, ketika sang mufti menemukan kalimatan mustabihatan, kata yang rancau itu, iki opo iki, harokat opo ini. Sa'alal mustafti anha, maka sang mufti tanya pada mustafti, kalau itu tertulis, ini sebenarnya apa yang kamu hendaki itu. Wa nuqatiha, bisa titik-titiknya, titik dalam kalau itu soalnya adalah tertulis. Wa syakliha, serta harokatnya. Wa kadza in wajada lahnan fahishan au khoto'an yuhilul makna aslahahu. Ketika di pertanyaan itu ada lahan, kesalahan dalam i'rab yang bisa merubah makna, atau kesalahan apalah, kesalahan tulis, maka sang mufti membenarkan pertanyaan tersebut. Fa in ra'a bayadan fi athna'i satrin au akhirih khatta alaih. Ketika menemukan sang mufti antara satu huruf satu kata dengan kata lain ini ada jeda, spasi, yang kira-kira spasinya itu kalau ditulisi satu kata muat, maka ini harus ditandai dengan gambar atau apa ya, dengan apa ya, bintang atau apa, itulah pokoknya digambari itu, ditandai supaya tidak ada apa ya, potensi yang kosong nanti itu ditulisi oleh sang mustafti sendiri untuk mencemarkan nama baik mufti, karena jawabannya salah, nanti anggap aneh jawabannya. Nah, ini yang kasus tadi yang saya katakan tadi itu. Fa in ra'a bayadan fi athna'i syatrin aw akhirih khatta alaihi aw syaghalahu ya ditulisi apalah, pokoknya dikasih tanda supaya tidak muat untuk ditulisi satu kata lagi. Li'annahu rubbama qasadal muftiya bil idza, karena terkadang sang mustafti itu pengen menyakiti sang mufti. Fakataba fil bayad ba'da fatwa ma yufsiduha. Dengan cara apa? Menulis di spasi yang muat satu huruf, satu kata itu ditulisi yang bisa merusak atau membuat fatwanya itu jadi aneh itu. Kama buliya bihil qadhi Abu Hamid al-Mar wa Dzurudi, sebagaimana yang pernah terjadi pada Qadhi Abi Hamid al-Mar
warudi. Itu kasusnya semacam itu. Karena itu Qadhi Abu Hamid ini tidak suka berfatwa dengan tulisan, karena pernah ada kasus semacam itu. Al-khamisatu, etika yang kelima, yustahabbu, dianjurkan seorang mufti ayaqra'aha, membaca pertanyaan serta jawaban, ala hadirihi, terhadap orang yang hadir di situ, mimman huwa ahlun lidzalik, yang memang orang yang hadir itu ahli terhadap itu, wa yusyawirahum, dan dimusyawarahkan. Wah, ini dibahsul masail itu. Bahsul masail ini sudah sangat jelas sekali. Atau dimusyawarahkan, karena di MUI kan ada komisi-komisinya musyawarah. Wa yubahithahum birifqin wa insaf, dengan pelan dan insaf, tidak ta'assub ya. Wa in kanu dunahu wa talamidatihi, walaupun yang hadir itu adalah murid-muridnya itu, atau orang yang keilmuannya di bawahnya, tetap. Untuk apa? Lil iktida'i bis salafi, untuk mengikuti para ulama salaf dulu. Wa raja'a dhuhuri ma qad yakhfa alaih, dan berharap agar tampaknya hal hukum yang mungkin tersembunyi ya. Illa ayyakuna fiha ma yaqbahu ibda'uhu, kecuali kasus yang kalau ditampakkan itu jelek, mencemarkan nama baik sang mustafti. Au yu'thiru sa'il kitmanahu, atau sang mustafti pengen supaya kasus ini jangan dirembukan orang banyak, itu. Au fi isya'atihi mafsadatun, atau ketika dimusyawarahkan orang banyak akan menimbulkan sebuah mafsadah. Nah, ini banyak yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf seperti Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Itu kalau ada pertanyaan, itu didiskusikan dulu dengan para murid-murid senior beliau. Dan ini yang dianut oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, tidak hanya dalam berfatwa tetapi dalam nulis kitab. Imam Zakaria Al-Ansari itu kalau setelah menulis kitab itu mengumpulkan sekitar 50 muridnya, murid-murid senior. Murid Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, murid-murid seniornya man huwa, yaitu Imam Ar-Ramli, Al-Walid wal Ibn, Imam Khatib Asy-Syirbini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan lain sebagainya. Itu sampai 50 murid untuk meneliti perkata yang ditulis dalam kitab beliau, didiskusikan. Itu yang dilakukan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, tidak dalam kasus fatwa saja, tetapi dalam kasus dalam hal penulisan kitab pun beliau semacam itu. Ya, mungkin cukup sekian. Kita sudah jam 9 untuk hari-hari ini. Insya Allah kita agak telat, mungkin telat seperempat jam atau berapa, karena ada tahlilan di depan rumah, ada kematian depan rumah. Insya Allah ya, tadi tahlil pertama mungkin agak telat. Mungkin nanti kalau tahlil kedua semoga tepat waktu, kita bisa mulai telat-telatnya seperempat jam lah itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.